Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Arza Putri, NIM 027 dari kelas ES6A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bapak Hada, mata kuliah Sosiologi Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar dan ruang lingkup sosiologi ekonomi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Adam Smith mengatakan bahwa perilaku ekonomi manusia itu ada 3. Yang pertama, selalu bersikap rasional atau mempertimbangkan untung dan rugi. Yang kedua, kalkulatif. Dan yang ketiga, sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Menurut ahli sosiologi meyakini bahwa perilaku ekonomi masyarakat tidak selalu rasional, namun lebih pada hasil konstruksi sosial masyarakat. Misal, seseorang lebih memilih membeli sepatu Gucci yang harganya berjuta-juta daripada membeli produk yang lokal, dikarenakan dia ingin dipandang lebih wow atau lebih kaya dalam masyarakat. Dia lebih memilih dipandang kaya oleh masyarakat daripada melihat sepatu yang padahal fungsinya itu sama. Selanjutnya, kita akan membahas tokoh utama atau peletak dasar kajian sosiologi ekonomi klasik. Kajian ekonomi klasik membahas tentang masalah-masalah dalam proses produksi. Tokoh yang pertama yaitu Karl Marx. Pemikiran Karl Marx yaitu lebih banyak mengkritisi ekonomi kapitalis yang menciptakan 2 kelas, yaitu kaum borjuis atau pemilik modal dan kaum proletar atau buruh. Sistem ekonomi kapitalis melahirkan eksploitasi dan alienasi kaum buruh atau proletar. Jadi sistem ekonomi kapitalis ini melahirkan kondisi di mana kelas borjuis mengeksploitasi kelas proletar atau buruh dan menghasilkan sebuah kondisi yang dinamakan alienasi buruh. Eksploitasi tercipta karena pemilik modal atau kelas borjuis berprinsip bahwa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Akibat dari eksploitasi yaitu dengan menekan upah pekerja namun disuruh bekerja secara maksimal. Lalu kondisi ini akan menghasilkan yang dinamakan alienasi atau keterasingan kondisi di mana kaum buruh itu menjadi terasing dari kehidupannya atau terasing dalam seluruh produksinya, bahkan tidak mampu untuk membeli barang yang telah diproduksinya. Karl Marx juga menilai bahwa kaum kapitalis menggunakan agama untuk melanggengkan kekuasaannya. Agama adalah candu. Jadi kaum kapitalis memanfaatkan agama melalui pemuka-pemuka agama lalu menyuruhnya untuk berdakwah kepada kaum buruh untuk tunduk dan tetap bekerja pada kaum kapitalis. Jadi Karl Marx menginginkan kelas proletar sadar dan melakukan perlawanan keadilan. Kemudian Karl Marx juga memperkenalkan sistem ekonomi sosialis yang tidak ada kelas. Jadi kepemilikan modal dan alat-alat produksi itu dimiliki oleh bersama. Tokoh yang kedua yaitu Max Weber. Max Weber memberikan teori yaitu tindakan sosial dalam ekonomi. Dia mengklasifikasikan ada 4 tindakan sosial. Yang pertama yaitu tindakan tradisional. Tindakan yang tidak berdasarkan pemikiran hanya karena mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah mendarah daging. Misalnya seperti ada orang yang rela mengeluarkan uang untuk mengikuti suatu upacara adat. Yang kedua yaitu tindakan afektif. Tindakan yang berdasarkan emosi atau sentimental. Misal, seseorang yang mempunyai kekasih dan rela mengeluarkan uang yang banyak, padahal dia tidak tahu apa yang akan dimakan atau dibutuhkan untuk dirinya sendiri di keesokan harinya. Yang ketiga yaitu tindakan rasional berorientasi nilai. Tindakan yang berorientasi pada tujuan atau nilai-nilai tertentu. Misal,
pada nilai agama. Jadi agama dianggap sebagai ajaran yang memang bagus dan memiliki manfaat, sehingga orang-orang mengikutinya dan rela mengeluarkan uang seperti contohnya pada sedekah, zakat, dan lainnya. Yang keempat yaitu tindakan rasional instrumental. Tindakan ini merupakan tindakan yang berorientasi pada pencapaian tujuan yang didasarkan pada pilihan rasional atau untung rugi. Misalnya, seseorang membeli sebuah baju seharga 100.000. Nah, maka orang itu akan melihat kualitasnya sesuai apa tidak dengan uang yang dia keluarkan. Max Weber meyakini bahwa tindakan instrumental itu bagus karena mempertimbangkan untung rugi. Tetapi Weber menilai bahwa kapitalis lebih mengedepankan rasional instrumental dalam proses kegiatan ekonominya, yang sebenarnya menurutnya malah memenjarakan mereka dalam kerangka besi rasionalitas yang terkadang malah tidak memanusiakan manusia. Alasannya karena ketika bersifat rasional instrumental akan mempertimbangkan untung dan rugi, otomatis dia akan menekan biaya untuk proses produksi. Akibatnya, buruh dianggap sebagai objek atau hanya sekedar sumber daya perusahaan yang perlu ditekan gajinya untuk membayar kaum kapitalis atau bourgeois. Dalam bukunya yaitu The Protestant and the Spirit of Capitalism, Weber memperlihatkan bagaimana sebuah ideologi agama itu mempengaruhi etos kerja penganutnya. Dalam teologi Protestan, mendorong umatnya untuk mendorong aktivitas keduniawian atau tindakan yang rasional instrumental. Jadi agama menurut Max Weber itu mendorong seseorang untuk bersifat rasional instrumental, lebih kritis dan giat bekerja, karena mereka menganggap bahwa kegiatan berhemat dan bekerja keras merupakan tugas suci yang mulia dari Tuhan yang harus dilakukan. Tokoh yang ketiga yaitu Emil Durkheim. Emil menilai bahwa solidaritas atau hubungan antara manusia dan tindakan ekonomi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu solidaritas mekanis. Merupakan solidaritas yang diikat karena kesadaran kolektif pada masyarakat yang belum mengenal pembagian kerja. Jadi, semua pekerjaan itu diselesaikan secara bersama-sama. Solidaritas yang kedua yaitu solidaritas organis. Solidaritas yang mengikat masyarakat yang sudah kompleks dan telah mengenal pembagian kerja yang teratur, sehingga disatukan oleh saling ketergantungan antar anggota. Emil Durkheim meyakini bahwa solidaritas organis ini memang meningkatkan kreativitas dan kualitas karena seseorang akan semakin profesional dalam bekerja karena sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tetapi cepat atau lambat pembagian kerja ini akan menghancurkan solidaritas mekanis dan integrasi hingga memperburuk tatanan sosial. Subbab yang kedua yaitu sosiologi ekonomi kontemporer. Kajian ekonomi sosiologi kontemporer membahas masalah-masalah tentang konsumsi. Yang pertama yaitu komodifikasi. Komodifikasi menjadikan sesuatu yang bukan komoditas kemudian seolah-olah menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan demi laba. Selanjutnya yaitu masyarakat konsumsi. Josh Richter jelaskan bahwa di era modern ini, kapitalisme menyusun kekuatan besar untuk melakukan penjajahan secara kultural, menghegemoni, dan manipulasi hasrat konsumen untuk mengkonsumsi barang sebanyak-banyaknya walau tidak butuh. Ada 4 strategi yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Yang pertama yaitu memproduksi kartu kredit. Kartu kredit dibuat untuk mempermudah masyarakat mengkonsumsi barang atau membelanjakan uangnya lebih dari persediaan yang semestinya dikeluarkan atau mempermudah sebuah hutang. Yang kedua yaitu membangun banyak shopping mall.
Sampai menjamur di sudut-sudut kota, mall ini tidak hanya mendemonstrasikan kemunculan variasi produk-produk industri baru, namun juga menawarkan fasilitas menarik untuk dikunjungi masyarakat dan membeli produk-produk yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Selanjutnya yaitu membangun cybermall. Cybermall yang menawarkan belanja 24 jam sehingga meningkatkan konsumsi masyarakat dan membelanjakan uang yang tidak semestinya dibelanjakan. Seperti contoh, Shopee, Bukalapak, OLX, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu menawarkan berbagai katalog produk di berbagai platform digital untuk meningkatkan penjualan produk-produk mereka. Seperti ketika kita menelusuri atau mencari untuk membeli barang yaitu sebuah sepatu, maka ketika kita membuka Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, maka iklan-iklan yang muncul itu adalah sesuatu yang kita cari yaitu sepatu, seperti itu contohnya. Untuk menjelaskan fenomena tersebut dengan menggunakan teori dari Anthony Giddens yaitu Juggernaut, dia menggambarkan kapitalis itu sebuah mesin dengan kekuatan yang sangat sulit untuk dikontrol, merambah ke semua lini kehidupan sampai seluruh aspek kehidupan kita sudah dijajah oleh kapitalis. Selanjutnya yaitu McDonaldisasi. Teori ini dari George Richard. Cara kerja yang menekankan pada prinsip restoran cepat saji McDonald. Salah satu prinsip dari teori ini yaitu prinsip efisiensi. Dengan prinsip efisiensi ini, konsumen melayani dirinya sendiri, seperti pada restoran McDonald. Saat ini pengunjung mengantri sendiri dan melihat menu sendiri, lalu menunggu makanan, lalu membayar dan membawa makanannya ke meja sendiri. Bahkan sekarang membuang sampah itu adalah tugas pelanggan. Semua orang beranggapan bahwa hal seperti itu adalah hal baik atau benar. Padahal ketika ditelusuri atau dikritisi lebih dalam, alasan perusahaan melakukan itu adalah untuk mengurangi atau menghemat biaya, seperti biaya melayani pelanggan dan lainnya. Yang terakhir yaitu hiperrealitas. Jean Baudrillard menjelaskan bahwa sebuah dunia yang melampaui realitas sebuah dunia yang bersifat artifisial atau superficial yang tercipta lewat bantuan teknologi simulasi dan rekayasa pencitraan yang mengambil alih dunia realitas alamiah. Contoh sederhana yaitu body lotion yang diiklankan. Pada iklan tersebut membuahkan hasil menjadikan kulit menjadi lebih cerah dan sangat putih. Padahal hal tersebut tidak mungkin bisa langsung memutihkan seperti yang ada di iklan. Tetapi kita tetap membelinya dan itu tidak mempermasalahkan. Itu artinya kita sudah terpengaruhi dengan dunia simulasi tersebut.